Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dalam kesempatan ini ada beberapa ringkesan yang telah Bapak tulis yang diambil dari beberapa kitab, khususnya Adabul Alim wa Muta'alim karangan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai muassis Nahdlatul Ulama. Di sini yang sudah difotokopi adalah akhlak seorang guru, ya. Itu guru kepada murid. Kita ini kan ibaratkan ini bapak teh ayamna, para santri itu ada telurnya. Kalau telur dipelihara nanti jadi ayam. Nah sekarang ini dalam rangka memelihara telur supaya nanti jadi ayam. Ke ayam kan manfaatnya lebih gede daripada apa? Telur. Nah nanti kita bukan hanya jadi santri lagi, tapi jadi kiai atau jadi ustadz atau ustadzah. Nah ketika kita jadi ustadz atau ustadzah, ada beberapa hal yang diketahui oleh kita. Hendaknya niat mengajar untuk mendapatkan keridhaan Allah, menyebarkan ilmu, mengabadikan kebenaran, serta menguburkan kebatilan. Itu tujuan kita mengajar. Tepat ide Allah supaya kebenaran itu bisa abadi dan kebatilan supaya hilang gitu. Maka kita mengajar. Yang kedua, mengajar itu ada berkewajiban seorang guru menanamkan supaya anak itu betul-betul cinta kepada ilmu. Kalau kita tidak cinta kepada ilmu, ilmu tidak akan cinta kepada kita. Kenapa kita tidak punya ilmu? Karena kita tidak mencintai ilmu. Kalau kita ingin punya ilmu, bahkan banyak ilmunya, cintailah ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, kewajiban guru itu memberikan motivasi supaya anak itu mencintai ilmu. Artinya mau belajar, mau menghafal, mau mengulangi gitu. Ketiga, kewajiban guru itu adalah mendekatkan murid kepada ilmu yang baik menurut guru. Artinya supaya anak itu memilih ilmu apa yang pas dipelajari atau dikuasai oleh anak. Artinya tidak diserahkan penuh bagaimana anak. Kita harus memberikan arah dan pengaruh kepada anak. Tapi harus disertai dengan penuh kasih sayang. Lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh galak. Walaupun anak itu kurang baik, kurang sopan, kadang-kadang kurang ajar, tetap aja kita harus baik. Perlakukan anak orang lain itu seperti anak sendiri. Perlakukan santri itu seperti anak kandung. Nah kewajiban guru itu seperti itu. Keempat, menyampaikan ilmu atau pelajaran kepada murid itu harus dengan bahasa yang mudah dipahami. Nabi sendiri menyuruh pada kita, ajaklah bicara mereka itu dan kadar akal mereka. Khotibun nasa biqadri uqulihim. Jadi bicaralah kamu dengan manusia dengan kadar akalnya. Ulah luhur teuing bisi teu kacapai, ulah rendah teuing bisi menjenuhkan.
Jadi berikan pelajaran yang mudah-mudah. Walaupun sulit, bahasa mudah akan terasa gampang. Sehingga mudah timbul semangat belajar pada anak. Jadi kewajiban guru itu menambahkan semangat anak untuk cinta kepada belajar. Kelima, kita dalam mengajar itu semangat mengerahkan kemampuan sekuat tenaga, menyampaikan pelajaran yang wajib diketahui oleh murid-murid, seperti dalilnya tentang asal, tentang furu, dan rahasia masalah yang sedang dihadapi oleh kita. Misalnya rahasia wudhu itu apa, syarat wudhu itu bagaimana, dalil Al-Qurannya apa. Nah, kalau waktunya anak itu harus diberi tentang dalil itu, ya berikanlah dalil itu kepada anak. Misalkan walaupun kita taklid kepada Imam Syafi'i misalkan, bahwa persentuhan laki perempuan itu kan batal. Nah, lalu dalilnya menurut Imam Syafi'i apa? Nah, kita belajar dalil itu mengikuti apa yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i. Jadi belajarlah sesuatu itu dengan mudah, dengan semangat, sesuai dengan kemampuan daripada anak. Nah, memberikan kesempatan pada murid untuk menghafal atau mengulangi hafalan. Jadi artinya tidak melulu guru itu ngajar satu hari satu malam. Tidak ada waktu anak untuk mengulang atau menghafal. Bahkan nanti itu harus ada kesempatan guru menguji pelajaran yang sudah disampaikan kepada anak, sambil menjelaskan kembali apa-apa saja yang belum dipahami oleh anak itu. Jadi ngetes itu bukan berarti ingin mengetahui bodoh pintar, bukan. Ingin mengetahui sejauh mana guru mengajarkan anak tentang sebuah ilmu. Mungkin anak yang tidak pintar atau guru yang kurang lihai, kan gitu. Mungkin terjadi disebabkan oleh dua-duanya atau salah satunya. Karena guru natu lihai budakna bodoh, gitu, bisa gitu. Nah, itu teh ada evaluasi, harus ada waktu ke arah sana. Jadi selain daripada mengajar di depan kelas, di depan anak, berikan kesempatan anak itu untuk menghafal dan mengulang. Nanti ada tes, ada evaluasi gitu. Justru ilmu itu walaupun sedikit, hafal lebih baik daripada ilmu banyak tidak dihafal. Ilmu sedikit dipahami lebih bagus daripada ilmu banyak tidak Belajar kitab 1 halaman dipahami lebih bagus daripada belajar 10 halaman tidak dipahami gitu. Yang ketujuh, apabila guru menemukan murid yang sangat keras dalam belajar, maka hendaknya guru memberikan nasihat agar anak itu tidak terlalu keras dalam belajarnya. Maksudnya apa? Supaya anak nanti tidak bosan dalam belajar. Dan guru membimbing supaya anak itu tidak terlalu kencang dalam mencari ilmu. Diberikan pengertian pada anak supaya belajar itu berlahan-lahan. Apalagi dalam sebuah hadis katakan al-ajalah minasyaiton. Jadi urusan teh perbuatan setan. Agama itu tidak akan membuat bosan kepada kita. Justru kita yang akan bikin bosan buat agama. Kalau kita terlalu kencang, kita akhirnya bosan dalam mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak mengajarkan itu. Maka Rasul juga sedikit-sedikit kalau mengajar. Supaya apa? Supaya tidak bosan. Yang ajarnya tidak capek, yang mendengarkannya tidak bosan. Kalau sedikit-sedikit. Ada hadisnya yang menyebutkan begitu. Nabi itu kalau ngajar itu sedikit-sedikit. Biar nanti kalau sudah diajarkan sedikit-sedikit, bisa dievaluasi sejauh mana kemampuan anak menangkap ilmu yang sudah disampaikan. Kalau terlalu banyak kan susah mengevaluasinya. Itu adalah cara mengajar kepada anak. Kemudian yang ke-8, jangan menampakkan sikap yang mengistimewakan pada satu murid di depan murid lainnya. Pada gelis saya orang teh kadinya deui gitu. Atau guruna teh awe muridna lalaki. Padahal murid teh kasep kadinya deui gitu. Ulah ningali kenting atuh resep teh da loba murid teh. Ngaran jelema aya resepna ka hiji jalma. Tapi ulah ningalikeun sebagai guru mah gitu. Mungkin bisi jadi naon bisi panyirikan batur. Dan ngaran guru lalu lalaki resep kanu gelis. Awe guru resep kanu kasep itu sudah umum. Ke makasep loba duit pintar. Guru teh resep kanu kitu mah. Nah eta teh hayang wajar tapi jangan terlalu melihatkan. Sehingga terjadilah rasa iri daripada anak-anak yang lainnya. Kemudian yang yang ke-9, menyapa murid yang hadir dengan baik, dengan santun, dengan sopan. Tapi juga supaya kita menanyakan kalau ada murid tidak hadir, apa alasannya gitu. Tapi dengan bahasa yang baik, tidak boleh sambil marah-marah. Yang paling aneh mah begini. Guru memarahi murid di depan murid yang tidak bersalah. Yang bersalah nama enggak masuk, tapi dicarekan masuk. Kan lucu. Nah, jadi kalau ada anak yang tidak hadir tuh ulah diantep kunaon teu hadir ka mana. Nah, oleh karena itu seorang guru harus mengetahui masing-masing karakter murid. Kalau bisa background ayah ibunya, mungkin dia atau orang kaya atau orang miskin atau sederhana. Mungkin dia itu tidak punya ayah, ada juga ayah tiri. Mungkin dia tidak punya ibu, ada juga ibu tiri. Akhirnya jiwa manusia yang begitu akan berbeda dengan manusia lainnya. Nah kalau ada gejala-gejala itu dipahami oleh guru. Ulah main bentak, main sentak, main pukul baik kepada murid teh. Ke-10, harus menjaga hubungan baik dengan murid, termasuk keluarganya. Tapi Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang kalau tidak ada kepentingan guru datang ke rumah murid. Bisi disangka barang penta. Mungkin itu mah ada musibah di murid datang menengok atau murid sakit, nah itu mah boleh. Yang paling tidak boleh lagi adalah barang penta. Meminta sesuatu kepada orang tua murid itu paling tidak boleh. Karena akan menurunkan wibawa seorang guru di depan orang tua. Bahkan kita harus jaga gengsi di depan orang tua anak. Walaupun kita butuh, walaupun kita miskin, tidak boleh memperlihatkan kebutuhan kita dan kemiskinan di hadapan orang tua murid. Biar kita tidak jatuh wibawanya.
Kan yang dibutuhkan oleh kita sebagai guru itu apa? Rasa hormat seorang murid kepada guru. Bagaimana murid hormat pada guru kalau gurunya banyak cacat, banyak aib? Numatak laun bisamah, muridnya tidak boleh tahu aib guru. Ada doa seorang ulama yang begitu minta sama Allah. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari diriku. Ya Allah, jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku. Itu doanya begitu. Coba ikuti Allahumma astur aiba mu'alimi anni wala tadhab barokata ilmihi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Ya Allah, jangan hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku. Nah, jadi ada satu poin yang penting, guru supaya tidak diketahui aibnya oleh siapa? Murid. Sebisa mungkin begitu. Murid tidak usah tahu aibnya guru, biar apa? Ta'dim dan ikram kita kepada guru tidak berkurang. Tahunya kebaikan, tahunya kelebihan, tahunya keistimewaan, itu aja. Apalagi kalau murid ngutik-ngutik kejelekan guru. Atau misalkan tajasus. Apa tajasus? Ya, mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk mencari kesalahan guru gitu. Kemudian yang ke-11 ya, menganjurkan murid agar berakhlak baik, sehingga kemudian saling tolong-menolong satu sama lain, saling menjenguk apabila temannya sakit atau terkena musibah. Jadi kita harus menanamkan persaudaraan pada diri anak. Anak itu dengan sesama kawannya tidak boleh saling membenci, la tabagodu wala tadabahu wala tahasadu. Saling membenci, saling membelakangi, saling menghasut. Bahkan kita ini harus wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah bersaudara. Kalau dia ada hajat, kita bantu. Kalau dia ada masalah, kita bantu. Kalau dia ada kesulitan, ya kita bantu. Tidak boleh kita biarkan. Kalau sakit, kita tengok gitu. Siapa kawan yang sebetulnya kawan? Seorang ulama yang namanya Bapak enggak tahu, lupa lagi. Kawan yang sebenarnya kawan itu adalah manhazuna lihazanatihi wa fariya bifarahatihi. Orang yang sedih karena sedihnya kita, dan orang yang bahagia karena bahagia kita, itu namanya family atau saudara yang baik. Itu adalah kawan yang sejati. Kalau kita bahagia, dia bahagia. Kita sedih, dia sedih. Bagaimana kalau kita sedih, dia bahagia, atau kita bahagia, dia sedih? Itu orang munafik namanya. Tidak boleh dekatnya orang semacam itu. Kemudian yang ke-12, apabila murid tidak hadir, maka hendaknya guru bertanya kepada teman dekatnya. Dia perlu menjenguk ke rumahnya agar tampak perhatian guru kepada murid di depan orang tuanya. Jadi kalau misalkan murid tidak hadir itu ditanyakan pada kawan terdekatnya. Kalau ada kabar dia sakit, tengok. Kalau kena musibah, kita tengok. Supaya nampak ada perhatian guru kepada murid. Kan nilainya positif di depan orang tuanya. Mulai mah datang sabodo tekajen, tenanyakan sama sekali. Makanya absen itu penting.
supaya ketahuan mana yang hadir, mana yang tidak gitu. Ke-13, seorang guru harus tawadu di depan murid. Jadi tidak boleh sombong. Ulaki nyarikan budak teh. Tahu nggak? Saya kan guru kamu. Ya tahu lah. Budak teh kan jauh nanti gitu. Tahu nggak kamu? Saya itu kan guru. Tahu lah. Nah tuh tahu mah. Ya udahlah. Yang ngalawan budak teh. Nah itu nggak boleh begitu. Tetap aja kita tawadu pada murid, walaupun murid itu di bawah kita, baik umurnya, ilmunya, pengalamannya, kita harus tawadu. Tidak boleh sombong gitu. Bahkan kita harus melayani, kalau bertanya jauh dengan baik gitu. Sekalipun dia suka bertanya pada masalah pribadina. Misalkan nanya ke naon pribadi nate, bapak hobina naon gitu, kan pribadi itu. Bapak terus gado istri apa tacan, kan pribadi. Gitu. Ulah kia, tak tanya teh, memang mau apa? Ya layani aja sebagai guru, melayani kepada murid. Ke-14, berbicara dengan murid, terutama murid yang memiliki kelebihan, dan kata-kata yang menunjukkan penghormatan serta memanggil mereka dengan panggilan yang disukai, melayani mereka dengan hangat dan antusias. Jadi begini, kalau ada kelebihan seorang murid harus diakui oleh guru, dia itu lebih, dia itu istimewa gitu. Bahkan kalau perlu menyampaikan selamat atas keberhasilannya. Dan panggillah dengan kata-kata yang bagus. Itu biasakan kalau kepada kawan teman itu atau kepada yang lain. Kamu pintar, kamu rajin gitu. Kamu baik. Itu tidak apa-apa bilang begitu. Masa kita bilang kamu mah judes, kamu mah pelit, kan gak bagus bilang begitu. Sampaikan penghargaan dengan kata-kata selamat atas kesuksesan kamu gitu. Selamat atas juara yang telah kamu raih gitu. Walaupun pada murid tidak apa-apa begitu. Dan kawan juga sama. Misalkan hari ulang tahun, inti nama bukan masalah bid'ah tidak bid'ah, tapi bagaimana menggembirakan hati seseorang. Namun ada kawan ulang tahun teh, paling tidak nyampaikan selamat ulang tahun, semoga panjang umurnya gitu. Ulah ieu mah suek weh. Ulah eleh ku bang. Bang itu kalau Bapak pas hari ulang tahun suka datang surat melalui WA. Selamat ulang tahun Bapak, semoga panjang umur, sehat walafiat, begitu. Dan sudah otomatis mereka tahu gitu. Nah Islam itu bukan tidak melarang, tapi menganjurkan begitu teh. Salah satu ibadah terbaik adalah menggembirakan hati seseorang gitu. Yang tidak boleh itu memuji yang berlebihan, yang menjadikan dia lengah nantinya, itu tidak boleh. Atau misalkan muji-muji anak, itu tidak boleh. Muji-muji keluarga tidak boleh. Karena kalau memuji anak atau keluarga sama dengan memuji diri kita sendiri. Itu ujub nantinya, itu tidak boleh. Biarkan mereka menilai pada kita, keluarga kita, pemilik kita. Yang ke-15, hendaknya guru mendoakan muridnya setiap saat agar pada dada mereka menjadi lapang dalam menerima ilmu. Nanti kalau kita jadi guru, biasakan
ada doa 2-3 kata mah. Supaya murid yang kita didik itu jadi anak soleh, terbuka pikirannya, cerdas otaknya, doakan oleh kita. Misalkan sholat hajat 2 rakaat begitu. Jadi tidak mengandalkan logika semata-mata, tidak mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita. Coba doa sama Allah, minta supaya murid itu jadi murid yang pintar dan murid yang soleh gitu. Nah, buletin yang kedua, adab kepada guru atau tamu. Bagaimana kalau misalkan ada tamu atau guru baru datang gitu. Misalkan jurut tina mobil, tamu atau guru atau orang tua. Nah, kewajiban kita apa? Merengkuhkan badan. Itu kewajiban pertama, merengkuhkan badan kepada tamu atau orang tua yang baru datang. Merengkuhkan begitu, ngasih isyarat ke badan. Yang kedua, itu berdiri untuk menyambut kedatangan guru atau tamu. Kalau dia lagi duduk, berdiri menghormati kedatangannya. Udah berdiri bagaimana? Menghampiri, nyaketan. Kemudian kita bersalaman dengan dia. Lain dia suruh datang mendekat pada kita, kita mendekat ke dia untuk kita salami dia gitu. Kecuali yang datang teh lain guru, lain orang tua. Orang tua mah harus diperlakukan dengan baik. Tidak boleh ada guru datang, orang tua datang, acuh weh. Jadi minimal kita berdiri, menghampiri, bermusafahah. Kalau sudah itu mempersilahkan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Atau begini, adab-adaban nih. Dah harus dipelajari ya tuh. Kalau ada tamu teh, maaf Bapak, mungkin perlu saya bantu. Mau kepada siapa? Maaf, gitu. Oh, saya tuh mau ke Pak Ahmad. Gitu. Ya, tunggu sebentar, kita cari dulu Pak Ahmadnya. Silakan duduk, tempatkan kurang teh. Mulai menangan Ahmad sajam nangtung yang ngadaguan. Jadi silakan duduk, dia cari Ahmadnya. Ahmadnya ke sare deh. Lilat. Nah, jadi persilahkan duduk, dia mencari gitu. Terus ditempatkan duduknya yang sesuai, yang layak, yang pantas. Kalau bisa mah suguhan heula kurang teh cai na nanti saya cari dulu. Silahkan minum gitu. Gitu. Eta teh lamun teh diajar mah bisa gitu teh. Jadi silakan Bapak duduk dulu nih. Silakan minum dulu, nanti saya akan carikan orangnya. Itu respect kita tuh. Itu namanya kepribadian yang tinggi itu. Kemudian kelima, berbicara tidak boleh lebih tinggi suaranya daripada dia. Kalau dia itu udah tua begitu, nah, mau kemana Bapak? Mau kemana? Itu kan tidak sopan hanya begitu. Maaf, mau kemana Bapak? Gitu. Ternyata ditanya nanti tengah ada apa? Gitu. Mau kemana? Nah itu mah lain, karena dia kurang dengar. Rumus utama nama suara kita tidak berlebih tinggi daripada suara dia. Itu ada kesantunan yang kita tanamkan kepada seseorang yang patut kita hormati, baik orang tua ataupun guru atau siapa saja. Kemudian keenam, berjalan di belakangnya. Jadi kalau kita dengan orang tua atau dengan guru tidak boleh
jalan bersamanya atau di sampingnya, kecuali kalau diperlukan, misalkan bisi lebu segebis. Jadi gini konsep dalam Islam. Kalau jadi pengawal ya, kalau berjalan di waktu siang, maka pengawal itu di belakang. Kalau di waktu malam, pengawal itu di depan gitu. Mengapa di depan? Bisa ya bahaya. Kalau di belakang itu karena suasana aman. Kalau di samping, ya karena kita perlu mendampingi dia, bisa jatuh segala macam. Kalau udah sepuh, kalau bisa perlu dipegang. Kantongna pangwawakeun, kade ulah didahar. Mesina ulah dicokot. Nah, itu adalah bagaimana kesantunan kita kepada tamu atau orang tua. Tidak perlu memanggil dengan namanya kecuali bila diperlukan. Ke orang tua, ke sepuh, ke orang yang sudah lanjut usia patut dihormati, tidak boleh manggil namanya. Ulah nurutan orang Arab, kasawagi ngahan dipanggil. Di Surama enggak layak, enggak pantas, enggak etis. Bahkan dalam agama juga dan dalam kitab talim tidak boleh. Matak fakir sana manggil kakolot ku ngahana. Misalkan kolotnya ngahana teh Abdullah. Abdullah ka mana? Mana kakolot nyebutin gitu. Cigua tuh ente sah bapak aing. Nah tuh ngahan Abdullah dipanggil Abdullah. Nah eta teh matak fakir gitu tidak boleh. Kalau perlu ting boleh, misalkan nama ayah kamu siapa? Abdullah boleh itu. Tapi bapak mah waktu kelas 3 SD belum tahu nama ayah. Kelas 3 SD itu. Karena salamannya jarang memanggil nama ke ayah. Memanggil itu abah. Bunok yang ngajar di kelas 3 itu nanya. Ada waktu detik bapak dipanggilnya adek. Ayo bapak adek saha? Abah gitu. Abah. Aina itu mah panggilan atuh deh. Aina teh sumping ke abah. Bae nami abah teh saha. Teu dibejakeun ku abah teh ditulis. Pikeun cenah ka bunok gitu. Di ngaranna teh teu dibejakeun ka bapak, tapi langsung ditulis dibikin ka bunok. Itu saking hormatnya pada masa dulu untuk tidak dengan mudah memanggil nama kepada orang tua. Itu. Ayeuna ka budak teh geus dilatih untuk memanggil nama ke ayahnya. Kadang-kadang budak teh nyati ka ayahna teh ngaranna Abdullah. Abdullah cenah budak teh. Is, gak boleh begitu. Kan itu Abdullah cenah. Ya ke ayah gak boleh begitu sayang kan gitu. Kita budak letik kita geus diajarkeun gitu. Kemudian ke-9 tidak boleh banyak bicara di depannya. Pada tadi ada tamu. Tamu itu belum bicara apa-apa. Tapi yang satunya terus saja bicara sebanyak-banyaknya bicara. Sampai teka bagian tamu mah untuk bicara habis sama dia. Itu tidak boleh. Biarkan tamu bicara apa yang dia maksud kedatangannya. Mulai begitu datang didikte diomongan di seramahan. Harusnya gimana ada tamu tuh? Bang Hari ada yang perlu saya bantu nanya ke tamu teh. Henteu mah silaturahmi. Nya nuhun atuh silaturahmi mah gitu. Kemudian yang ke-10, apabila guru atau tamu itu mau pulang, maka hendaknya menghormatinya dan saya berdiri. Kalau guru atau tamu itu mau pulang, kita berdiri. Tidak boleh kita duduk terus, berdiri kita. Wa idza qila suzu fansuzu. Bila dibilang kita untuk berdiri, ya berdiri.
didampingi sampai di kendaraan oleh perwakilan dari murid. Jadi kalau bisa ada yang mendampingi, diantar gitu, tidak oleh semua wakilnya saja. Pada tadi ada tamu Profesor Maman Abdul Rahman di kampus 2, dia pamit mau pulang ke bapak teh. Bapak merang kawa adang didampingi itu kadi itu karena mobilnya gitu diajapkan. Ulasina mapahnya lira gak boleh begitu, tidak hormat kepada tamu. Kalau ada oleh-olehnya tidak boleh suruh dibawa sama dia, bawakan sama kita. Nanti simpan di mobilnya. Gimana sih nama keresek? Profesor lagi. Nah itu tidak ikram, tidak takdim, tidak hormat. Diantar sampai kendaraannya. Jangan dulu kita pergi sampai dia pergi. Kalau masih ada di situ tunggu dulu. Sudah dia pergi atau jalan baru kita jalan gitu. Itu cara menghormati tamu. Laki ya. Tamu mau pulang. Tamu itu masih nyetatar mobil. Ternyata mobilnya teh mogok. Boga imah geus eueuh. Ngoprek sorangan eta nu boga mobil teh di dinya. Itu cara begitu gak boleh. Sampai tamu itu betul-betul meninggalkan tempat baru kita tinggalkan. Nah bisa kejadian gitu. Malah lamun bisa mah andai kata mobil mogok ya. Si mobil tamu teh mogok, kurang teh paneangkan ke bengkel. Akan tamu tidak tahu di mana bengkel di sini. Carikan oleh kita bengkel datang. Kalau kita punya duit, bayarkan oleh kita karena kita ingin menghormati tamu. Kecuali kalau kita tidak ada duit atau tidak mampu. Kalau mampu bantu dia, bayarkan oleh kita. Itu katamu teh. Malah ada yang harus kita lakukan kepada tamu apa? Ketika tamu itu datang, langsung kita suguhi hidangan. Sejelek-jeleknya hidangan adalah air. Sepanjang hidangan itu masih ada di depan tamu, malaikat akan mendoakan supaya dia dapat ampunan dari Allah. Asal kita ridho dan ikhlas, hidangannya dimakan. Ulah ya mah, aduh udah didahar. Nah doakan, kita doakan supaya dia itu betah di kita. Kemudian kalau mau pulang, sebaik-baik kita kepada tamu, kalau mau pulang apa? Memberikan oleh-oleh pada dia. Hadiah ketika pulang tuh naon we. Dai hadiah mah tong ningalikeun. Sanu narimana, sanu merena, urang bogana iya bikeun. Atau tamunya kitu keneh, sebaik-baiknya tamu itu bawa oleh-oleh juga. Ciri khas urang Sumedang datang ke Purwakarta bawa tahu. Mun urang Bandung bawa goreng tempe. Mun urang Bekasi bawa apa? Bekasi apa Bekasi? Teh oleh-oleh nak. Teh khas nak. Nah, jadi ada khasnya. Begitu kade ulah datang di mana di Sumedang mau apa ya? Eta mah di Bendul. Gitu. Itu adalah tahabu. Saling memberi hadiah kamu, nanti akan terjadi saling mencintai di antara kamu gitu. Jadi kita membiasakan begitu. Doa dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Nanti satu lembar lagi belum difotokopi, yaitu akhlak seorang murid ya kepada guru. Tadi makan kepada tamu. Ini dari kita, bukan karang sendiri ini teh. Kalau tidak begitu, kita tidak akan ada perubahan. Karena berubah disebabkan belajar. Tidak ada belajar, tidak ada perubahan. Nah yang terbaik itu kan bukan ilmunya, adabnya.
kelihatan soal santri kesantriannya bukan dari ilmunya. Pertama ada adab. Adab itu adalah perilaku atau etika. Ya. Itu akan diperhatikan sekali oleh orang lain. Itu namanya karakter. Makanya ini dibaca, dipelajari kembali supaya merubah sikap kita, kepribadian kita menjadi khas yang ada pada pribadi seorang santri. Nanti di fotokopi satu lagi. Tapi ini mau terus ditukir sampai beberapa judul yang ada dalam kitabnya. Kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, ya. Wallahu a'lam bishawab.